Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo. Allah Ta'ala di Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayyidil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bil amin anishkur li wal walidayka ilayya al-masir. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas segala nikmat Allah yang tak terhingga. Salah satunya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam acara Santren kita, Santren Ramadan. Kalau dulu ketika saya masih SD, ketika saya masih SD sekitar tahun 93, 90. Ya, di kurang dari 90, 91 ya, ketika kelas 5 saya ingat saya pernah di pesantren Ikhlas. Jadi dulu istilahnya pesantren Ikhlas. Pesantren Ikhlas ada waktu sekitar seminggu atau 2 minggu ketika liburan Ramadan seperti ini. Nah, itu biasanya ada di beberapa tempat mengadakan acara pesantren kita. Nah, itu seminggu atau 2 minggu. Di situ diisi dengan berbagai materi keagamaan yang mungkin dirasa perlu diberikan karena kurang atau tidak atau kurang diberikan di pelajaran di sekolah-sekolah umum. Dan itu untuk suplemen maka diadakanlah pesantren kita. Nah, yang ini kalian ini pesantrennya, pesantren Ramadannya hanya berlangsung berapa? Sehari atau setengah hari dengan waktu yang sangat singkat. Dengan waktu yang sangat singkat, dengan materi yang tentu saja juga sangat dipadatkan. Yang jelas, Pak Aziz dan juga saya menambahkan sedikit, itu diamanai untuk menyampaikan materi tentang akhlak. Kenapa akhlak dianggap sangat penting dalam agama kita? Seperti tadi disampaikan Pak Aziz, bahwa pilar dari agama kita, dari seluruh ajaran agama kita ini, kalau di kelas terus sari-sarinya ada 3, tauhid, akhlak, dan juga ibadah. Berkaitan dengan akhlak, kenapa dipilih akhlak ini? Karena memang akhlak itu sangat penting. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada kesempatan kali ini, giliran saya ini menyampaikan bagaimana seharusnya akhlak kita terhadap orang tua. Jadi akhlak terhadap Allah juga disebut hadis, akhlak terhadap manusia, di mana di situ manusia itu ada macam-macam. Dan yang paling berhak kita hormati, kita akhlaki, kita pergauli secara baik adalah orang tua kita, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
sholat pada waktunya. Pada waktunya, tetapi kemudian ditafsirkan oleh banyak ulama bahwa pada waktunya disebut berarti awal waktu. Jadi kalau tentang sholat zuhur itu jam 12 sampai jam 3, jam setengah 3 masih pada waktunya, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah jam di awal-awal. Nah kemudian rumah ayu, sahabat, pertanyaan lagi sahabat. Kemudian setelah sholat pada waktunya apa wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jawaban beliau yang seperti itu juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Luqman seperti dikatakan di awal tadi, wasainal insana biwalidayhi, diwasiatkan kepada manusia ini untuk apa? Di surat Luqman. Jadi Luqman adalah seorang, ada yang mengatakan termasuk nabi, tapi ada yang mengatakan orang biasa namun dikaruniai hikmah sehingga berposisi atau layak kata-katanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Di situ ada beberapa ayat yang merupakan prasasti dari nasihat-nasihat Luqman kepada anak. Kalau Luqman ini bahwa yang dunia kemudian laku serbilah dan seterusnya. Luqman berpesan jangan menyekutukan Allah. Dan jangan kemudian di surat ke-14 beliau mengatakan wasanal insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wahnin. Diwasiatkan kepada manusia ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amalat ummuhu wahnan ala wahnin, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Wahnan itu lemah, ala wahnin itu dan bertambah lemah. Ketika usia kandungan umur sebulan masih tidak terlalu berat, tapi seiring dengan semakin bertambahnya usia kehamilan, maka beban yang beliau atau yang dialami oleh ibu kita semua tentu akan semakin berat. Telah disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin. Wa bisaluhu fil amain, dan kemudian menyusui kalian dalam waktu 2 tahun. Anishkurni waliwalidayka ilayyal masih. Karena itu bersyukurlah kepadaku kata Allah, waliwalidayya, dan kepada kedua orang tuamu ilayyal masih. Dan dari itu semua kepada Tuhan tempat kembalimu. Itu sumber hukum kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Di ayat yang lain lagi dalam surah Al-Isra itu disebutkan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi disebutkan di situ qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah memerintahkan kepada kita manusia supaya tidak menyembah selain Dia. Jadi itulah hakikat dari
akidah dalam Islam bahwa yang disembah adalah Allah. Seperti sebuah hadis tentang rukun iman rukun Islam itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Akhir ini hadis Islam. Kabarkan padaku wahai Rasulullah tentang Islam." Itu disebutkan antara Allah adalah tersebut dan tidak menyebutkan yang lain. Itulah inti dari ajaran Islam yang pertama. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra tadi yang pertama, waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan, dan kemudian yang kedua berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tua, berbuat baiklah terhadap dua orang tua. Imma yaluwana inda tiba ahaduhuma aw kilahuma, dan jika Allah menakdirkan kedua orang tua itu di bawah apa ya istilahnya asuhan kita atau kita berdua, kita kemudian ngopaini mereka, pada aku Allah berikannya bagaimana ini saya imma yaluwana inda tiba ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma wajib, maka janganlah engkau sampai mengatakan kepada mereka atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Indonesia halo contoh contohnya yang putra kenapa bukan diskriminatif tapi yang bisa tertentu. Kamu tadi pas subuh sahur dibangunin kali itu, bangun sendiri keluar, malah bangunin orang kamu, enggak? Bagus, masuk ikut, masuk banyak teman-teman kalian atau mungkin ada di antara kalian juga yang mungkin ketika dibangunkan susah. Biasanya pada ketika dibangunkan kan enggak sahur. Nah, itu yang sangat sederhana saja. Mungkin ngantuk dibuka, tapi suara dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kadang-kadang tidak kita sadari ternyata salah satu bentuk akhlak yang kurang baik terhadap orang tua. Itu saja menurut kita sudah biasa, yang biasa saja kadang tergolong sebagai suatu akhlak yang buruk, apalagi yang lain. Bahkan mungkin kalau ada yang sampai berkata kotor terhadap orang tuanya. Nah, ada sebuah cerita. Halo. Ngomong cerita sudah cerita. Ada sebuah cerita berkaitan dengan orang tua yang perlu kita simak bersama sebagai anak. Kebetulan saya juga selain sebagai orang tua, saya juga anak dari dua orang, bapak ibu. Pokoknya kita semua manusia hidup di zaman seperti ini pasti statusnya kita sebagai anak ya sebagai orang tua. Nah, ada sebuah cerita berkaitan bagaimana orang tua itu sangat manjur atau sangat mustajab dengan. Cerita ini diabadikan dalam sebuah hadis. Jadi dulu ada seorang pendeta Yahudi bernama Jurek. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Jurek. Bagaimana Jurek ini seorang yang soleh di saat itu. Dia seorang pendeta Yahudi. Kerjanya setiap hari tinggalnya adalah di sebuah kalau Yahudi itu kuilnya namanya sinagog. Pokoknya di tempat peribadatannya yang berupa kayak masjid
tapi berupa panggung. Panggung di mana di situ kadang-kadang atau setiap hari tinggal juga seorang penggembala. Jadi yang tinggal di situ selain si Juret ada penggembala sapi yang penggembala sapi atau kerbau itu yang ikut tinggal di situ. Nah, suatu saat si Juret ini didatangi oleh ibunya yang kebetulan tinggalnya juga masih di kampung itu. Tinggal di situ ada keperluan terhadap anaknya si Juret ini. Dia pun mengetok-ketok kuil si Juret. Juret ternyata sedang sholat. Jadi jangan kalian bayangkan sholat orang Yahudi bagaimana, yang jelas sholat itu juga dilaksanakan sejak zaman dulu. Bagaimana cerita tentang sholat merah dulu, ketika Rasulullah diberi perintah sholat sebanyak 50 kali sehari, turun terus dinasihati oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika semangatnya Nabi Musa Yahudi, beliau menasihati terus umatmu bakal kuat yang tawaran segini dan itu buktikan bahwa beliau pun sudah mengenal ibadah sholat sudah. Nah, si Juret ini kembali pada Juret. Juret ini ditetapkan oleh ibunya. Juret tidak ada jawab. Juret ini ternyata sedang sholat. Juret yang mendengar suara ibunya memanggil, dia mulai ragu-ragu meneruskan sholat atau menjawab panggilan ibunya. Dia pun terus meneruskan sholatnya. Ibunya yang tidak kunjung dijawab oleh Juret, kira-kira pertanyaan yang kedua, perkataannya atau panggilannya lebih pelan atau lebih keras. Ya. Seperti kalau kamu dibangunkan subuh atau dibangunkan sahur, masih belum bangun. Sahur, seperti itu ya. Sahur, justru dipakai. Nah, seperti itu. Pokoknya panggilan kedua lebih keras. Juret, ternyata si Juret itu masih belum juga menyahut. Dan itu berlangsung sampai 3 kali, bahkan mungkin lebih sampai ibunya marah. Nah, di dalam marahnya itu si ibu itu sempat nyepakani itu mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang itu bisa dikatakan semacam kutukan. Tidak akan meninggal kamu sebelum mendapat fitnahnya pelacur. Tidak seperti itu. Oh iya, tadi belum disampaikan ya, bahwa di kuil itu, di kampung itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai semacam PSK, Dokter Joseph Kolesia. Di sini mungkin ya dekat pasar Rembang semacam itu. Ada wanita yang seperti itu, ya. Benar, kembali kita juga yang menyampaikan yang mungkin masih kurang atau belum disebutkan di cerita ini, ya. Beberapa kemudian tersebutlah si wanita yang nakal ini tadi, yang terkenal di kampung ini tadi, ternyata hamil tanpa diketahui siapa bapaknya. Wah, orang-orang mulai rasa kusut, wah sopo ya bapaknya. Jojo, iya ini sudah saya. Nah, seperti itu berlangsung sampai usia kehamilannya berapa kali hamil itu? 9 bulan, 10 hari, kira-kira sampai 9
siapa bayi dari perempuan itu yang masih belum ketahuan siapa bapak. Si Juret ini dituduh oleh orang kampung karena selama si perempuan ini hamil dan sebagainya, dia sering nampak berada di sekitar kuil si Juret. Dan ketika ditanya, si perempuan ini pun membawa bapaknya anak ini adalah si Juret. Maka orang kampung pun beserta tentara dari khalifah yang ada di sekitar dari raja yang di sekitar itu ramai-ramai menggerebek si kuilnya si Juret. Dibakarlah kuil tersebut.